Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny dalam tutorial Microsoft Excel dalam materi fungsi statistika. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita selalu untuk berdoa supaya dilancarkan segala sesuatunya. Fungsi statistika ini akan saya jelaskan terlebih dahulu macam-macamnya. Yang pertama adalah fungsi statistika sum, ya, tulisannya sum. Jenis operasinya menjumlahkan nilai data di dalam suatu ring tertentu. Kemudian rumusnya, sintaknya sama dengan, jadi dalam materi sebelumnya semua rumus harus diawali dengan sama dengan, kemudian sum, nah ini kurung buka ya, kurung buka ring data ya, kemudian kurung tutup ya, itu sintaknya, dimana contohnya adalah sum kurung buka B5.2 B10. Di sini saya jelaskan bahwa ring data ini adalah kumpulan dari beberapa sel pada Excel. Jadi logikanya B5 sampai B10 ini adalah datanya. Datanya terletak pada alamat B5 sampai B10 yang akan kita jumlahkan. Kemudian fungsi statistika yang kedua adalah average. Ya, average ini jenis operasi untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu ring. Rumusnya sama dengan average dalam kurung ring data. Contoh penggunaannya sama dengan sum sebetulnya. Hanya saja di sini awalannya bukan sum tapi average ya. Kemudian dalam kurung ini adalah ring datanya B5 sampai B10. Jadi yang akan kita rata-rata adalah ring alamat B5 sampai B10. Kemudian max ya, fungsi yang ketiga, fungsi statistika ketiga, max, jenis operasi untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lainnya dalam suatu ring. Rumusnya sama dengan max ya, kurung buka ring data ya, kemudian jangan lupa kurung tutup. Contoh penggunaannya sama dengan max kurung buka B5 sampai B10 ya. Jadi nanti B5 sampai B10 ini nilai tertingginya berapa? Untuk mendapatkannya kita gunakan rumus max ini. Kemudian yang min ini kebalikan dari max. Ya, kalau max itu untuk menentukan nilai terbesar atau tertinggi, kalau min untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lainnya di dalam suatu ring. Rumusnya sama dengan min kurung buka ring data kurung tutup ya. Contoh penggunaannya sama dengan min kurung buka B5 sampai B10 kemudian kurung tutup ya. Ini datanya berarti kita akan mencari nilai terendah dari B5 sampai B10 kalau fungsi statistiknya adalah min. Yang terakhir adalah count. Count ini jenis operasi untuk menghitung banyaknya data di dalam suatu ring tertentu ya. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu berapa jumlah datanya. Ini kita gunakan fungsi count ya. Rumusnya sama dengan count kurung buka ring data kurung tutup ya. Contoh penggunaannya sama, hanya depannya kita ganti sama dengan count, kemudian B5 sampai B10 kemudian kurung tutup. Di sini yang akan kita cari B5 sampai B10 itu jumlahnya berapa ya. Rumus-rumus ini kita gunakan karena datanya lebih dari 2, sehingga kalau datanya apalagi ribuan atau mungkin ratusan itu kita akan terbantukan oleh fungsi statistika ini. Sekali lagi, ring data adalah kumpulan dari beberapa sel pada Excel ya. Penjelasannya B5.2 B10, bacanya B5 sampai B10. Maka pengertiannya data yang dihitung adalah alamat B5 sampai B10. Nah, ini di sini saya sajikan tabel fungsi statistika yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kemarin
ya sebelumnya, yaitu operasi aritmatika, kita sudah membuat tabel yang atas ini ya. Tabel atas ini nomor, nama, nilai 1, nilai 2, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Kemudian sudah diisi, ini materi pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya edit, saya tambahi judulnya latihan fungsi statistika. Kemudian di bawah sini di alamat B9 sini mulai saya kasih tambahan jumlah, kemudian rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian jumlah data. Ya, ini dipersiapkan terlebih dahulu sekalian garisnya ya. Silahkan nanti dicoba. Di sini saya akan membuka file saya. Di sini fungsi statistika. Ya, kemudian filenya yang saya persiapkan adalah sama ya, ini yang saya edit. Hanya di sini saya beri dalam kurung fungsi statistika. Ini saya buka filenya. Ya, ini tentunya Anda yang melihat tutorial ini menghentikan sejenak, kemudian membuat tabel bentuknya persis seperti ini. Kalau tabel sudah siap, kita akan menerapkan fungsi statistika ini ya. Kita mulai dari jumlah ya. Di sini jumlah tadi kita menggunakan fungsi sum ya, fungsi sum, yaitu semua rumus harus diawali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan sum, tidak boleh salah, tidak boleh ada spasi, kemudian kurung buka. Nah, setelah kurung buka, datanya mana yang akan kita hitung ya. Misalkan datanya adalah keseluruhan dari nilai 1, maka kita klik tahan, bawa turun ke bawah sehingga muncul seperti ini ya, C4 sampai C8. Jadi datanya, ring datanya adalah C4 sampai C8, kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Jangan lupa ya. Kalau tadi contohnya B5 sampai B10 itu cara pembacaan. Sedangkan kita kalau sudah penerapan di sini kebetulan alamatnya C4 sampai C8. Ini boleh ditulis manual, boleh dengan cara diblok, tapi alangkah baiknya paling enak itu adalah di blok ya. Setelah seperti ini betul, dicek lagi. Setelah betul, kita tekan tombol enter. Nah, ini ketemu jumlahnya ya. Ini kebetulan kita jumlah datanya hanya 5, masih sedikit. Nah, bagaimana kalau jumlahnya ribuan ya, sama, tinggal nanti kita blok mana data yang ingin kita jumlahkan. Dan yang kedua, ini kita tidak langsung ke kanan kan, karena ini nanti kita akan menyelesaikan turun ke bawah terlebih dahulu, kemudian penyelesaiannya baru ke kanan ya. Kita menuju rumus yang kedua, yaitu rata-rata. Atau gini aja, ini kita coba untuk menyelesaikan karena ini rumusnya sama. Jadi di sini nanti kita akan mencari total dari jumlah nilai 2, kemudian penjumlahan ini sama ya, karena rumusnya sama, maka tinggal kita tarik ya. Kita letakkan pointernya di pojok kanan bawah pada kotak ini, klik tahan, kita geser ke kanan. Nah, kita lepas, kalau sudah akan kita lepas. Nah, ini akan kita mendapatkan hasil langsung ya, tanpa menulis rumus sum tadi. Jadi ketika diklik ini sum, kalau tidak yakin silahkan dihitung secara manual apakah nilainya betul ya, seperti ini. Jadi kita hanya menuliskan di sini, ke kanannya tinggal kita copy ya, pakai Ctrl C Ctrl V juga bisa ya. Ini yang kita salin bukan angkanya, tapi adalah rumusnya. Coba diperhatikan di sini alamatnya C9. Perhatikan formula barnya C9, isinya adalah rumus, bukan angka 438. Itu ya. Kita lanjutkan pada rumus yang kedua, yaitu average ya, average tulisannya ya, kurung buka. Kemudian kita blok datanya ya, kita akhiri dengan kurung tutup ya. Ya, ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita copy ya, kita klik ya, ini kita salin, kita arahkan ke pojok kanan bawah, klik tahan, geser. Nah, ini ya. Ya, ini sudah jadi. Ya, kemudian kita menuju yang berikutnya adalah nilai tertinggi sama dengan mark. Ya, kemudian kurung buka, datanya mana? Datanya ini. Andra sampai Ricci. Ya, ini seperti ini. Kemudian kurung tutup. Kita tekan tombol enter. Dah, kita klik hasilnya, kita salin rumusnya dengan copy paste. Misalkan tadi tarik, sekarang kita coba copy paste ya. Ini rumusnya kita klik kanan, kemudian copy, kemudian kita blok
mana, digunakan untuk mana, dan klik kanan, kemudian paste, kemudian oke gitu aja ya, nanti muncul sama aja ya, tapi lebih lama, mending langsung ditarik aja. Kemudian yang berikutnya adalah nilai terendah sama dengan min, dan kurung buka, datanya masih sama. Hati-hati dalam memilih data, jangan sampai salah ya, kita kurung tutup ya, dan enter. Setelah ini kita copy seperti ini ya, sudah jadi. Terus yang terakhir adalah count untuk menentukan jumlah datanya. Count, kemudian ini datanya mana? Nah, ini sampai sini kita blok, kemudian kurung tutup, kita enter. Kalau sudah, kita tarik ya, klik tahan, geser ke kanan ya. Nah, ini ya. Jadi ini latihan menerapkan fungsi statistika. Nah, di sini adalah cara manual. Bagaimana kalau cara cepat? Ini misalkan saya hapus ya. Ini tadi sum ya. Saya hapus, saya blok, saya delete, saya letakkan di sini. Kita bisa menggunakan cara cepatnya di bagian editing ya. Grup editing di sini panahnya yang ini, panah ke bawah. Nah, di sini ada rumus-rumus. Ini tadi yang kita kerjakan tadi. Misalkan kalian pengen sum, berarti tinggal klik panah, sum. Nah, ini secara otomatis malah memilih data, tapi kadang data ini salah, maka kita pastikan lagi, kita blok datanya yang mana. Data itu adalah sel mana yang ingin kita hitung, dan kita enter ya. Kemudian sama, tinggal kita copy rumusnya aja itu ya. Untuk rata-rata pun sama, kita bisa menggunakan ini ya, average ini. Kemudian untuk count pakai count, mark, min ada di sini, atau fungsi yang lainnya yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang itu ya. Nah, ini sudah kita demokan bagaimana cara menggunakan fungsi statistika pada Microsoft Excel. Kita kembali ke ini presentasi ya. Ini awalnya ini tabelnya, kemudian sudah jadi hasilnya ini tadi ya, kita praktekkan. Kemudian kita menuju ke penugasan untuk latihan setelah melihat tutorial ini, yaitu 1. Mencoba membuat seperti apa yang telah diajarkan ya, diperhatikan lagi atau diunduh, diulang-ulang supaya paham. Kemudian mengecek semua jenis penugasan ya, yang mengikuti tutorial saya. Ada banyak tutorial, kemudian diikuti, itu dicek, diikuti ya. Kemudian ada penilaian hariannya juga ya, itu diikuti. Kemudian selalu mengikuti pelajaran bimbingan TIK ya. Saya tekankan, ketika kita belajar sesuatu ya, itu sebetulnya akan kembali kepada diri kita. Jadi pesan saya, ketika Anda semuanya belajar, maka diniatkan terlebih dahulu ya, sebelum mempelajari sebuah materi ya, walaupun bentuknya video ya. Nah, di sini tutorial saya kali ini saya akhiri. Kita ketemu lagi dalam tutorial berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, dan selalu berdoa semoga pandemi ini lekas berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.